Dan pada dasarnya pasien dari Indonesia seperti tadi penderita kanker rahim ya, ataupun mioma atau kista, dokter sudah sarankan harus angkat rahim. Tapi ternyata sampai di sini nggak perlu angkat rahim. Dia masih gadis loh, masih gadis. Jadi harus hati-hati ngambil keputusan. Dan kemarin pun Kak Venok datang kemari, bapaknya itu diklaim sebagai kanker tumor di perut. Ya ada kanker perut katanya, kanker usus atau apa gitulah. Tapi sampai di sini nggak ada, cuman bakteri dalam perut. Terus kolonoskopi. Cuman kolonoskopi, kasih obat, dibersihkan semua. Memang waktu pembersihan kasih obat itu dia mau cakap berak-berak, itu efek pembersihan. Ya, tapi bukan kanker. Jadi jangan salah. Satu kali disebut kanker kita rasanya dunia runtuh, padahal bukan. Yang ketiga, ya pasien yang kemarin ya, yang sempat meninggal di sini, sampai di sini meninggal, ya ternyata organ dalamnya semuanya pun udah hancur. Tapi boleh pula dibilang nggak boleh makan nasi, kanker. Aduh, aku penderita kanker loh we. Kalau nggak makan nasi ya mate. Macam mana nggak boleh makan nasi kanker? Apalagi kalau kemo nggak makan nasi betul-betul mampus. Karena tenaga harus ada. Waktu aku di kemo nggak ada dibilang dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Cuman dibilang jangan makan makanan bermalam. Jangan makan makanan yang terbuka, harus fresh yang segar. Karena imun tubuhmu nggak ada saat ini. Itu kalau kamu bisa makan banyak, makan buah banyak, makan. Karena itu untuk menjaga organ dalam dan tenaga. Ya, jadi aku nggak tahu pengajaran yang sebenarnya. Cuman apa yang kulihat di sini, ya peluangku makanya bisa bertahan dari kanker. Ya seperti ini. Yang pertama di sini kalau aku bangun ya, 5 atau 7 dokter udah berbaris-baris di depanku. Mereka yang bangunkan aku, bukan aku yang bangunkan mereka. Mereka yang bangunkan aku. Kemudian di sini semuanya dicek setiap jam. Jadi kesembuhan untuk pasien itu memang tinggi. Ya. Hal apa yang menyebabkan kanker? Menyebabkan kanker yang pertama itu sayang pikiranmu. Jangan berlebihan overstress. Makanya gembirakan dirimu. Maksimal hidup 60 tahun udah cantik. 60 tahun jangan mau stres. Happy loh. Gak ada yang sempurna. Kau cari yang sempurna kau gila Andy. So, belajar happy. Yang kedua, berdamai dengan dirimu dan kehidupanmu. Selepas itu pastikan tidurmu cukup. Ini ada yang bilang katanya bagian tangan kiri sakit, pegel, area dekat ketiak sampai tangan bawah. Itu saraf juga itu. Saraf oh. Iya. Ya, jadi mesti periksa dengan dokter saraf Novi Oktaviani ya. Kalau kaki untuk mata minus ada pengobatannya kakak. Kalau mata minus pengobatannya itu lasik. Umurnya mesti 17 tahun ke atas. Umurnya itu kenapa 17 tahun ke atas? Jadi minusnya itu sudah stabil ya. Jadi itu bisa dilasik. Saya waktu masih gadis ada Dina pada saya tidak merasakan sakit kalau cuman kita sebesar teluran, tapi kok bisa langsung rahim saya diangkat? Nggak tahu lah aku kak. Itu udah salah itu kak. Makanya sebelum diputuskan operasi angkat rahim itu cek dulu lah ke beberapa dokter ya. Ya, biarpun operasi apa, kita pun kalau ketemu dokter itu sebaiknya paling tidak ada 2 dokter yang kita konsulkan. Kalau result sama baru buat. Gitu ya. Sudah. Oke, jadi untuk semua teman-teman 1.800 penonton ya. Jadi ini dia pihak pengurus Beacon Hospital ya. Jadi mereka ini nggak usah kalian takut. Bahasa Batak pun mereka tahu. Jangan risau. Ya, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda ada di sini. Jadi kalian nggak akan lilung. Sini takkan cakap apa nak pergi nak buat apa. Tak ada. Ya, untuk gondok itu juga itu mesti dicek darah dulu ya. Nanti dokter akan lihat apa tindakannya. Kalau dada sebelah kiri sering nyeri kenapa? Next live kita bersama dokter pakarnya, oke? Next live kita akan bersama dokter pakarnya. Jadi apapun pertanyaan kalian mengenai penyakit kalian, ada nggak pelayanan di sini? Obat mata plus, obat mata plus itu berarti dia ada rabun tua ya. Terus kalau untuk itu dia kalau waktu mau buat katarak itu operasi katarak itu lensanya mesti dikasih tahu ke dokter. Jadi dia nggak usah pakai kacamata untuk membaca lagi setelah itu, ya. Sebab kalau katarak itu lensanya itu akan disesuaikan. Jadi kalau untuk lihat dekat atau lihat jauh, jadi kita nggak usah pakai kacamata lagi. You see this comment? Iya. Mana itu dia kata dia tak berani buat biopsi. Nih, abang kami sudah pusing mikir kanker. Usia 47 sudah kena kanker, kami nggak berani biopsi. Oke, untuk Ibu Nelpi, sebenarnya banyak sekali pasien yang seperti pemikirannya sama. Kenapa? Selalu pikir kalau biopsi itu kankernya akan lebih parah, akan menyebar.
itu sebenarnya sampel saja. Ya, kalau kita tunggu nanti keadaannya akan lebih susah menyakitkan, lagi, lebih menyakitkan dan menyebar. lagi. Ya, betul. Jadi kalau pada awal kita masih tahu dan ini masih 47 tahun Sinus ada di ya. sini. Jadi kalau memang baru tahu saja untuk dokter menyarankan biopsi itu sedikit saja, gitu aja. Langsung dibuat kajian ya. Jadi memudahkan dokternya untuk mengobati abangnya. Supaya obat yang masuk lebih cepat, jangan kayak pasien yang kemarin ganti-ganti obat. Kalau obat glaukoma pada saat ini memang belum ada. Glaukoma itu memang kalau dari generasinya ada glaukoma, kalau mama papanya, neneknya, kakeknya atau siapapun yang punya keturunan glaukoma, jadi kita sendiri yang sebagai keturunan kita mesti selalu rajin untuk cek tekanan darah, tekanan mata kita ya. Jadi kalau pada umur 40 tahun ke atas itu sudah mesti melakukan cek tes glaukoma ya. Itu ada hari glaukoma sedunia, itu biasanya untuk menggalakkan pasien yang punya history sejarah glaukoma dalam keluarganya itu. Jadi umur 40 tahun sudah pasti setiap tahunnya mesti cek ya. Tadi udah aku sebutkan ya karena orang ini pun mau kerja lagi. Untuk yang namanya ada benjolan, dengarkan bagus-bagus ya. Jangan coba tunggu-tunggu. Kalau dia dari kecil kayak dibilang tadi, kalau dia masih kecil, tahap kesembuhan 100%. Betul. Sedangkan kalau untuk stage kanker payudara ya, itu sedangkan kanker stage payudara. yang kedua, tahap kesembuhan pun masih 100%. Stage 3 kesembuhan 70%. Stage 4 kita berusaha maksimal. 40%. Jadi jangan sampai kau udah di stage 4 baru mau cari obat. Iya. Dari kecil bergerak, jangan takut. Ya Allah, ngapain kalian takut sih? Melahirkan dibelah sanggup kok. Apalagi ini dibiusnya nggak apa-apa. Jangan takut. Lagian dibelah bukan dikasih koyak semua. Ya. Jadi istilahnya kalau paling penting itu kita lebih baik mencegah daripada Mengobati. Jadi Ya. kalau untuk pencegahan itu kita sarankan setiap tahun itu paling tidak kalau umur kita itu sudah 40 ke atas itu biasanya lebih banyak ada resikonya ya. Makanan kita kalau kita nggak jaga, kolesterol ya yang selalunya akan menyebabkan untuk penyakit yang lainnya. Jadi sebaiknya kita medical check up untuk menjaga kesehatan ya. Kak Dina kalau mau check up ada agen terpercaya. Kak Agnes Yolanda nomor yang di bawah itu ini pengurus hospital Kak. Tinggal tekan aja jumpa dia. Screenshot mukanya. Kita langsung dari Beacon Hospital Indonesia tim kita di sini siap membantu pasien Indonesia yang datang ke sini. Kalau nanti menipu kakak screenshot muka kami dua muncul di mana-mana. Itu nomor yang kupinkan di bawah kalian klik saja bagi tahu pengobatan ini ada apa enggak, dia akan kasih tahu semua paketnya, oke? Kemudian ini apa nih? Istri saya kista. Ini mesti ke dokter gynae langsung ya Pak ya, ada kista dan haidnya berkepanjangan itu sudah mesti diambil serius Bapak langsung bawa istri Bapak itu kemari. ke gynae ya. Kalau belum sempat ke sini juga cepat ke gynae. Ya, itu limbers limbong ya. Itu kalau udah seperti itu ada tahap serius. Cepat ditindak ya karena kalau namanya datang bulan berkepanjangan itu udah nggak betul ya, ada sesuatu yang nggak beres yang harus dibetulkan, sama ada masalah hormon atau yang lain harus dicek ya. Oke, makasih banyak. Oke, jadi untuk kalian semua 1.700 penonton, kakak ini yang akan melayani di WhatsApp, nomornya di bawah ini. Kalian tinggal tekan aja tulisan biru, otomatis masuk ke dia nanti ya. Dia akan layani kalian. Penyakit apa yang kalian ingin konsultasikan di sini, berapa paketnya, seperti apa pelayanannya, dia akan kasih tahu. Betul. Oke. Ya. Kalau kalian tanya ini siapa, aku lagi di rumah sakit sekarang. Ini di rumah sakit, bukan di rumah, bukan di kedai. Nanti bentar lagi kutunjukkan semua keadaan rumah sakitnya seperti apa biar kalian puas. Dan kalau soal pelayanan, aku belum pernah jumpa pelayanan seramah mesra ini. Ya, walaupun pada dasarnya rumah sakit di Malaysia ini memang bagus-bagus berbanding Indonesia. Minta maaf Indonesia, aku jujur orangnya. Emang gitu kok. Aku 3 hari baru jumpa dokter loh. Susah jumpa dokter di Indonesia, tapi mudah-mudahan selepas ini menular ya Malaysia ke Indonesia ya, dokter-dokternya gampang dijumpain, nggak susah jumpa ya kan. Horas ini dokter tugas di rumah sakit mana? Beacon Hospital Malaysia. Ini Beacon Hospital Malaysia Beacon ya. Hospital, ya. Kista fungsional berbahaya tak? Kalau yang namanya kista ya itu dicek dulu dengan dokter ya. Jadi dokter yang bisa mengatakan dari hasil tes, hasil biopsi ya, itu dokter baru bisa mengatakan apakah itu berbahaya atau enggak. Oke, saya untuk teman-teman nanti yang mau datang ke Beacon Hospital ya, WhatsApp aja dengan yang mau apa tuh pap smear itu, nanti kita buat grupnya. Oh,
Jadi kita just tunjuk sedikit aja lah ke depan ini. Jadi teman-teman, ini banyak pasien ya. Ini banyak pasien. Sekarang seperti inilah pelayanannya. Oke, pelayanan Beacon Hospital seperti ini. Oke, sangat bagus. Tapi banyak pasien kita nggak bisa ambil muka Tapi pasien. muka pasien nggak boleh kita tunjuk satu-satu kan. Kalau orang Yes. masuk, oke. Yeah. Jadi kalau kalian berminat, kalian datang aja. Betulin aku mau. konsultasi. Ini untuk ruangan khusus konsultasi ya. Ini untuk oke. Yang kamar ini sebenarnya adalah untuk pasien yang kalau pasien kan begitu tahu bahwasanya ada benjolan terus divonis mungkin kanker ya, biasanya kan down ya. So kamar ini kita sediakan ada pasien breast cancer survivor yang sudah mengalami, jadi akan Ada penenangan khusus. ikut membujuk pasien yang emosinya Memberi kekuatan. tiba-tiba mendapatkan divonis kanker itu kan betul-betul